نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعد أما بعد. Ikhwatu iman rahimahullah, jamaah salat subuh yang sama-sama mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di pagi hari ini, di hari subuh hari ini, karena guru kita, kemudian Ustadz kita, Ustadz Heri tidak bisa untuk menghadiri dan tidak bisa untuk mendatangi kajian di Ahad kedua seperti biasanya, maka izinkan kami untuk membadali Pak ya. Dan kalau misalnya ketidakhadiran itu karena kan beliau kurang sehat, semoga kita doakan agar guru kita disehatkan, dan juga ketika ketidakhadiran beliau itu karena kesibukan, maka kita doakan semoga dilancarkan urusannya. Bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, tema kali ini adalah mungkinkah bahagia meski masalah menerpa. Ini kalau tidak salah berat ya. Bahagia berat, jangan oge acan mun terus berat nih. Masalah. Insyaallah ini sebenarnya melanjutkan ya, atau ya hampir sama temanya dengan apa yang diucapkan atau apa yang disampaikan oleh Ustaz Husna kemarin ya. Kemudian apa yang kita bahas di kajian subuh, karena di kajian subuh kita membahas afiyah. Nah sekarang insya Allah kita akan membahas tentang bahagia. Ibu-ibu tadi berat tuh bahagia teh. Insya Allah pada hari ini kita akan membahas ini. Terlebih dahulu ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya, sebelum kita membahas tentang bahagia di tengah masalah, kita terlebih dahulu mencari arti apa itu bahagia. Kira-kira apa bahagia teh naon Pak? Kalau saya tanya kepada bapak-bapak, bahagia itu apa Pak? Kacumponan. Mau makan kacumponan, mau mobil kacumponan ya. Belum tentu tuh ya, belum tentu. Aduh. Bahaya. Terus kayak dilanjutkan bahaya. Bapak-bapak semuanya, di dalam bahasa Arab bahagia itu banyak Pak istilahnya. Ada farihun, kemudian ada muflih dan lain-lain. Tetapi yang saya ambil di sini adalah as-sa'adah. Kata Ragib al-Asfahani, sa'adah itu lawan dari kata sakhwah yang berarti ketidakberuntungan. Jadi tadi Bapak yang menjawab tadi kacumponan mendekati Pak kebenaran jawabannya. Kenapa? Karena sakhwah itu atau sa'adah itu lawan dari sakhwah. Sakhwah itu artinya tidak beruntung. Itu secara bahasa. Dan di dalam Islam, ikhwati iman rahimakumullah, tidak ada pemisahan antara kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, ini yang harus menjadi catatan bagi kita. Kebahagiaan di dunia dan akhirat itu mesti selaras. Itu ciri khas dalam Islam. Kalau misalnya agama yang lain atau orang yang tidak beragama mungkin bahagia di dunia cukup. Tapi karena orang Islam itu menganggap akhirat itu hanya sebatas pintu ya. Jadi ibaratnya rumah kita itu ada ruang tengah, ada kamar. Akhirat itu kamar, dunia itu ruang tengah. Sebelum masuk ke kamar lewat dulu pintu. Apa pintunya Pak? Kematian. Nah Islam itu menganggap bahwasannya dunia dan akhirat itu satu rumah, bukan beda rumah. Atau bahkan tidak menganggap akhirat itu tidak ada. Makanya kebahagiaan antara dunia dan akhirat itu mesti selaras. Itu secara bahasa bapak-bapak semua. Kemudian secara istilah, ini ada ungkapan yang bagus ya dari Syekh Naqib Al-Atas dalam bukunya Prolegomena of Metaphysics. Dia menyebutkan bahwasannya bahagia itu cakupannya sangat luas. Yang pertama bapak-bapak semuanya dan ibu semuanya, ada bahagia yang dia kaitannya dengan jiwa, ada kaitannya dengan diri. Contohnya adalah pengetahuan. Seperti Pak, betapa banyak Pak orang yang menghabiskan uang untuk mencari satu pengetahuan. Saya pernah baca pada satu ulama
Ada satu ulama yang dia saking sukanya belajar sampai-sampai menjual rumah, Pak, demi dia bisa berjalan, demi dia bisa berguru pada seseorang di negeri yang jauh. Namun kita makan belajar untuk bekerja, setelah kerja dapat rumah. Nah ulama ini tuh dia menjual rumah, kemudian uangnya dia gunakan untuk bepergian mencari hadis. Kenapa bisa seperti itu ya? Karena orang yang dapat pengetahuan itu rasanya bahagia. Contoh lah Pak ya, tidak ada Ustaz Sarinal, belum ya di sini ya. Ustaz Sarinal misalnya ya, itu belum sidang, belum sidang tesis. Betapa bahagianya ketika dia itu sedang mengerjakan tesis, kemudian nyari tentang referensi, tidak ketemu-ketemu, ternyata ketemu referensinya yang bisa dia jadikan untuk bahan tesisnya. Maka bahagianya itu luar biasa. Nah itu adalah bahagia yang kaitannya dengan jiwa. Bapak-bapak semuanya misalnya sedang pengajian, kemudian mendapatkan ilmu yang baru dan wah bahagia, oh bagus sekali ya, oh, senang gitu. Pulang-pulang ke rumah teh asalnya ambek-ambekan ya sebelum ke masjid. Beres di masjid tidak marah-marah lagi di rumah, berarti sedang mendapatkan kebahagiaan. Salah satunya apa? Salah satunya adalah kebahagiaan pengetahuan. Masuk saya juga seperti itu Pak. Misalnya ketika nyiapin nih untuk materi pengajian apa ya, mau nyari tidak ketemu-ketemu, ternyata ketemu setelah mencari setengah jam, setelah mencari 15 menit, setelah mencari sejam, bahagianya bukan main. Nah itu adalah pengetahuan bahagia yang kaitannya dengan diri atau nafsiyah. Ada juga Bapak semuanya bahagia yang kaitannya dengan moral. Contohnya Pak, contohnya kira-kira sekarang itu ada bencana di Aceh Pak ya, dan Sumatera. Kira-kira relawan-relawan yang ke sana rata-rata dibayar atau tidak, Pak? Ya tapi lagi relawannya rela tidak dibayar. Kira-kira Bu, mereka yang sehari-hari di Jakarta, di Bandung, tinggal di rumah yang enak, kemudian makan makanan yang enak, aman, kenapa mereka ingin datang ke Aceh, ingin datang ke Sumatera untuk menjadi relawan, bahkan tidur mereka tidak ada lampu, makan mereka tidak terjamin, dan lain-lain? Kenapa pengen seperti itu? Ini jawabannya, karena jiwa mereka memanggil tanggung jawab moral untuk membantu sesama orang yang kesusahan. Dan mereka bahagia di sana itu ketika bisa mengasih makanan. Ibu-ibu pun demikian kan. Misalnya ada orang yang tidak datang ke rumah ibu, kemudian mengatakan, "Pak, Bu, saya belum makan." Kemudian ibu-ibu bilang, "Oh ya udah sini, nih dikasih makan." Rasanya bahagia karena melakukan kebaikan. Nah, itu adalah bahagia yang dia menyasar pada jiwa. Meskipun hartanya berkurang, meskipun fisiknya capek, tapi entah kenapa membantu orang yang kesulitan itu bahagia. Ini kata atas kaitannya dengan nafsiyah atau diri. Yang kedua, Bapak-bapak semuanya, di sini cakupan bahagia itu ada pada badan. Nah, ini mah tidak perlu ditanya, Pak ya. Bapak-bapak asam urat besoknya sembuh, bahagia tuh Pak? Bahagia, siapa yang tidak ya. Ibu-ibu migrain karena memikirkan masakan harga-harga semakin mahal ya. Ayam 42.000 asalnya 35. Pusing, migrain, besoknya sembuh, bahagia atau tidak? Bahagia. Ya ini jangan ditanya lagi, kesehatan itu ketika badan sehat itu bahagianya luar biasa. Makanya kemarin Pak ya, di subuh kemarin kita membahas tentang wa amin rawati, dan aman, dan berikanlah keamanan dari rasa takutku. Itu bahagia kata Rasul itu, karena ada sebuah hadis kemarin ya disebutkan, siapa yang pagi-pagi kemudian dia bangun, ketika bangun dia dalam keadaan aman, terkaudag-udag apapun, tidak terkena bencana apapun, tidak takut apapun. Dia bangun, memelekkan mata, kemudian setelah bangun badannya merasa sehat, tidak apa-apa. Badannya nyeri tonggong, tersakit kepala. Kemudian kata Rasul, pada hari itu dia ada cukup untuk makan. Maka kata Rasul seolah-olah dia mendapatkan dunia dan seisinya. Itu menunjukkan bahwasanya kesehatan dan keamanan itu erat kaitannya dengan kebahagiaan. Itu yang kedua Pak, tentang badan. Yang ketiga, ikhwati rahimakumullah, adalah kebahagiaan itu bisa juga berasal dari aspek luaran, bukan di dalam diri. Kalau jiwa dan tubuh kan di dalam diri Pak ya. Kalau yang ini itu di luar diri. Apa maksudnya?
Contohnya adalah kebahagiaan kita punya kekayaan dan juga kita punya pangkat. Ada penjelasan yang menarik, Pak, dari salah seorang ulama yang bernama Ar-Razi. Dia menyebutkan orang yang punya harta dan orang yang punya pangkat itu sebenarnya sama-sama saja. Bedanya apa? Dia itu sama-sama memiliki. Bedanya orang yang punya harta itu dia memiliki benda mati. Misalnya orang yang kaya dia bisa membeli mobil, bisa membeli rumah, dan dia karena dia memiliki mobil dan memiliki rumah, dia bisa membeli benda, menguasai benda mati. Orang yang punya jabatan beda lagi, Pak. Orang yang punya jabatan itu dia tidak memiliki benda mati, tapi dia memiliki jiwa orang-orang yang hidup. Orang yang memiliki pangkat kan biasanya ucapannya bisa didengar. Dia terasa puas karena dia bisa mengendalikan orang lain sesuka hatinya. Misalnya kita punya pangkat, ke bawahan kita kan disuruh apapun mau, kalau enggak dipecat. Tolong belikan ini, tinggal tunjuk gitu. Nah, itulah bedanya, Pak, antara orang yang kaya dan orang yang punya pangkat. Sebenarnya dua-duanya sama-sama memiliki. Kalau orang yang kaya memiliki harta, orang yang punya pangkat memiliki jiwa orang lain, milkur. Makanya ujiannya juga sama-sama. Terkadang orang yang punya harta itu masuk surga dan neraka karena hartanya, dan orang yang punya pangkat itu juga masuk surga dan neraka karena pangkatnya. Karena sama-sama memiliki dan akan dihisab yang dia miliki itu. Orang yang punya pangkat akan dihisab rakyatnya itu keadaannya bagaimana atau bawahannya. Orang yang punya kekayaan juga dihisab nanti hartanya seperti apa. Nah, itulah berarti kita bisa simpulkan makna bahagia itu cakupannya sangat banyak. Ada yang kaitannya dengan jiwa, ada yang kaitannya dengan tubuh, ada yang kaitannya dengan hal-hal yang di luar diri. Karena sangat banyak, Pak, ada salah seorang ulama yang tentu kita kenal semua, Pak, ya. Namanya Buya Hamka. Di dalam bukunya, Pak, Tasawuf Modern, dia mengatakan bahwasannya kalau kita perturutkan, bahagia itu memiliki kaidah sebanyak orang, sebanyak penderitaan, sebanyak pengalaman, sebanyak kekecewaan. Artinya, Pak, bahagia itu kalau menurut Hamka itu berubah-ubah dan tergantung orang yang mengalami. Contoh lagi nih, Pak. Bagi orang yang suka bola, suka Persib, bagi orang yang suka Persib, bahagianya itu apa, Pak? Persib menang. Oh, bobotoh konvoy ke jalan gitu. Kemarin ya Persib LA melawan Malut, nyesek ya salat maghrib tidak bersemangat kepikiran LA 2-0, kalau menang klasmennya kedua dah. Ini kalah nih. Nah, bapak-bapak semuanya, bagi orang yang suka nonton bola itu kebahagiaannya adalah ketika timnya menang. Bagi ibu-ibu yang suka masak, kebahagiaannya apa, Bu? Nah, makanannya dimakan. Meskipun capek, Bu, ya. Tapi ketika dimakan bahagia. Bagi orang yang sakit kepala, itu bahagianya apa, Pak? Sehat, gitu ya. Tidak ada. Bagi orang yang dia memiliki sakit kaki, tentu dia kebahagiaannya adalah kakinya menjadi sehat. Jadi kata Hamka, bahagia itu tergantung penderitaan orang. Setiap orang kadar kebahagiaannya bisa beda-beda. Mungkin hari ini bapak-bapak tidak terlalu misalnya memerlukan kepala yang sehat karena sudah sehat. Jadi ketika ada kepala yang sehat itu ya anggapnya biasa. Tapi kakinya sakit, maka yang lebih memerlukan adalah sakit kakinya itu bisa hilang. Nah, itulah kata Hamka, bagaimana bahagia itu tergantung penderitaan. Kalau dikaidahkan apa itu bahagia? Oh, bahagia itu banyak definisinya. Tergantung penderitaan orang itu apa. Kalau memang orang itu butuh makan, karena dia lapar. Kalau tidak lapar, dia butuh kendaraan, berarti bahagianya adalah punya kendaraan. Iman rahimakumullah. Berarti kita bisa simpulkan kalau misalnya bahagia itu sangat banyak kaidahnya. Maka iman rahimakumullah, kata Al-Atas di dalam Prologomena, dia menyebutkan bahwasannya kebahagiaan itu ada dua level. Nah, ini ada dua level, Pak, ya. Yang pertama yang sifatnya berubah-ubah itu adalah kebahagiaan yang dirasakan oleh emosi. Kira-kira, Pak, kalau Persib menang, ya Persib deh. Kalau misalnya Persib menang,
juara kemarin, bahagianya bertahan berapa lama Pak? Seminggu. Oh ya Pak ya. Persib menang, menang. Tahu saya sehari tak kene gitu. Kemudian ibu-ibu makanannya dirasakan enak oleh bapak-bapak. Wah enak sekali ini makanannya, top lah anjing masak deui. Itu kira-kira bahagianya selamanya atau sehari tahun? Sehari tahun. Pada hari itu juga, pada saat itu juga. Makanya kebahagiaan sifatnya berubah-ubah. Kata latas itu adalah kebahagiaan yang erat kaitannya dengan psikologis, erat kaitannya dengan emosi. Nah, iman sebagai seorang manusia, kemarin dijelaskan ya oleh Ustaz Husna tentang bagaimana Allah itu Al-Karim, Allah itu begitu baik, begitu maha baik kepada semua hambanya. Orang yang kafir dan orang yang Islam sama-sama diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Bapak semuanya, orang kafir pun atau orang yang bukan Islam pun akan merasakan kebahagiaan, tetapi sifatnya berubah-ubah. Setiap manusia pasti merasakan kebahagiaan, tapi sifatnya yang pertama. Sedangkan yang kedua, ini kata latas bahwasannya kebahagiaan yang kedua ini khusus untuk orang muslim. Apa maksudnya? Kebahagiaan yang tidak pernah berubah meskipun kondisinya berubah. Itu adalah kebahagiaan secara spiritual. Kebahagiaan bahwasannya Allah itu dekat, Allah itu akan menolong kita di balik setiap masalah, dan Allah itu akan mengganti apa yang hilang dari kita. Keyakinan ini Bu yang disebut oleh para ulama dengan kalimat sabar dan syukur. Artinya setiap kondisi yang berubah, mau punya uang bahagia, mau tidak punya uang sedih. Itu jangan itu Pak jawabannya tuh, nanti saya tidak bisa melanjutkan. Aslinya itu. Nah yang kedua ini Pak, meskipun sedih tapi setidaknya Pak ya, keyakinan seorang muslim itu kan dia menganggap bahwasannya apa yang dia lalui di dunia itu hanya sementara. Nanti kita akan bahas, kadang ada sesuatu yang kita itu menyesal pada hari ini justru bersyukur di lain hari. Nanti kita akan bahas itu Pak. Jadi itu yang kedua Pak. Jadi yang kedua itu ternyata kebahagiaannya itu terletak di dalam diri, bukan di dalam sesuatu yang berubah. Untuk orang yang bersyukur itu apapun kesedihannya dia akan terasa bahagia. Contoh Pak, pernah suatu ketika saya baca ada seorang ulama namanya Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri ini sedang umroh. Kemudian dia melihat ada seorang perempuan umrohnya begitu khusyuk Pak, begitu tenang seolah tidak ada masalah. Penasaran Hasan Al-Basri itu mendatangi wanita tersebut, ditanya, kamu kok bisa ibadahnya itu wajahnya cerah, berseri-seri, terlihat khusyuk, kok bisa seperti itu? Kemudian kata perempuan itu bagaimana? Wah, kamu tidak tahu apa yang barusan menimpa saya. Loh, kenapa emang? Saya punya 4 anak. Yang pertama, anak saya meninggal di jalan. Meninggal Pak, anaknya meninggal di jalan. 1 anak. Yang kedua, setelah anak saya meninggal, saya bersedih. Kemudian anak yang satunya lagi hilang. Yang ketiga, anak saya setelah yang hilang itu, berarti 2 kan, tinggal 2, nyisa 2 putrana. Dua-duanya tidak ada. Anak saya yang ketiga pergi entah kemana. Yang keempat diculik. Maka saya di sini pada hari ini asalnya membawa 4 anak datang ke Mekah untuk umroh. Ketika umroh tidak memiliki anak sama sekali. Sedih tidak Pak? Tentu siapa yang mau kehilangan anak? Anak satu meninggal saja pasti sedih. Kemudian kenapa dia bisa khusyuk? Katanya ketika anak saya hilang dan ketika saya ditimpa musibah, saya tahu bahwasannya Allah itu akan mengganti apa yang hilang dari saya. Dan ketika saya itu merasakan kepedihan, saya tahu bahwasannya anak saya itu nanti akan bertemu lagi di surganya kelak. Itu Pak. Jadi bagaimana para ulama itu luar biasa. Ada orang-orang yang dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dihilangkan apapun dia masih tetap bersyukur. Tentu ya bukan artinya saya seperti itu Pak ya. Wah Ustadz katanya tak kebal ujian ya. Tidak Pak, sama pasti sedih, semua orang diuji, tidak punya uang dan lain sebagainya. Tapi ternyata ada beberapa orang yang dia tetap bersyukur meskipun kepedihan menerpa. Ini yang disebut dengan kebahagiaan jenis kedua yang berada di dalam diri,
yang ada keyakinan bahwasanya Allah akan menemani di setiap kesulitannya, Pak. Nah itu Pak ya. Jadi yang kedua adalah tadi bahwasannya kebahagiaan yang sifatnya tidak berubah. Kebahagiaan ini tidak seperti yang tadi bersifat emosional, tapi bersifat spiritual. Bahwasannya Allah Subhanahu wa taala akan mengganti apa yang hilang darinya. Maka Bapak-bapak semuanya, para ulama menyebut, bukan ulama, bahkan ini adalah hadis. Hadisnya itu ada satu hadis yang terkenal yang mungkin ketika saya diniyah pun, ketika saya masih kecil pun diajarkan di sekolah-sekolah, yaitu laisal ghina an kasratil qalodi walakinnal ghina ghinnan nafsi. Bukanlah kekayaan itu terletak pada banyaknya arod. Apa itu arod, Pak? Kalau di dalam bahasa ilmiah, arod itu diartikan aksiden. Aksiden itu apa? Sesuatu yang mengitari yang inti, hiasan-hiasan semata. Berarti bukanlah kekayaan itu dia orang yang banyak harta, punya banyak anak, punya pangkat yang besar. Kata Rasul, akan tetapi kekayaan itu adalah orang yang luas hatinya. Ini di sini sebutkan nih apa yang dikatakan di atas tadi. Ada dua macam level kebahagiaan. Yang pertama adalah banyaknya harta, tapi itu tidak pernah abadi. Kalau misalnya ditanya apakah orang yang banyak harta itu pasti bahagia, belum tentu juga, gitu ya. Kadang kita punya uang, misalnya gajian, satu kali gajian 1 M misalnya, besar kan Pak, sangat besar. Tapi apakah dia selalu bahagia? Belum tentu. Karena pasti ada aja masalahnya, entah di keluarganya, entah di saudaranya, entah di kesehatannya, pasti ada masalahnya. Makanya setiap hal yang berubah itu harus kita memiliki sesuatu yang tetap. Sesuatu yang tetap itu tertanam di dalam hati kita. Ini kata Rasul, bahwasannya bukanlah kekayaan itu banyak harta, banyak jabatan, kemudian banyak lain-lain, tetapi kebahagiaan itu ada pada hati. Ini menunjukkan bahwasannya syukur itu adalah sesuatu yang hebat. Bapak-bapak semuanya, istri saya itu dulu ya pernah kuliah Pak ya. Penelitian tesisnya itu tentang sejauh mana konsep sabar dan syukur itu bisa menolong ibu pertama kali melahirkan. Kan ibu-ibu ya, pertama kali melahirkan, Bu, hamil pertama stres atau tidak, Bu? Hamil pertama, bukan hamil kedua ketiga, Bu. Hamil kedua ketiga biasa ya. Hamil pertama stres tidak, Bu? Stres ya, Bu ya. Karena pertama kalinya ada orang di dalam diri kita, makan, mual, pusing gitu ya. Wah stres, bapak-bapak pun yang lihat pasti juga stres ya. Karena katanya ada orang yang hamil, ngidamnya itu tidak mau dekat sama bapaknya gitu, stres, aduh kumaha. Ada we yang kayak gitu. Untuk istri saya tidak begitu, Bu. Bahaya kalau gitu. Nah, orang hamil pertama itu rata-rata stres. Disebut di dalam psikologi itu stres postpartum atau stres setelah melahirkan pertama dan mengurus anak sampai usia 1 tahun. Itu stres. Nah, ternyata dalam penelitian istri saya itu konsep sabar, syukur itu sangat membantu orang-orang yang dia itu stres ketika hamil dan melahirkan. Dengan pertanyaan, kenapa Anda itu bisa tetap tenang meskipun banyak masalah ketika hamil? Jawabannya, ya karena di dalam Islam, di dalam agama Islam ada salah satu konsep yang bernama sabar dan syukur. Dan kenapa masih bisa sabar? Karena saya tahu ada hadis, siapa yang dia hamil, kemudian melahirkan anaknya dan dia meninggal ketika melahirkan, maka pahalanya seperti pahala orang yang syahid. Makanya dia tenang. Artinya ada pengaruh Pak antara sabar dan syukur dengan menangani tingkat stres seseorang. Bayangkan kalau kita tidak punya Tuhan, tidak punya Allah Subhanahu wa taala, ada masalah mau muntang ke saha. Kan bingung Pak ya? Nah, itulah dia kata atas kebahagiaan yang permanen itu ada di dalam diri. Selanjutnya Bapak semuanya, terkadang Pak, kita jangan menyangka penderitaan secara lahir itu juga penderitaan secara hakiki. Kata Abdul Rahman di dalam bukunya Renungan Tareh, ada satu ungkapan yang sangat bagus sekali.
bahwasannya kata dia penderitaan akan terasa nikmat jika seseorang tahu alasan dia harus menderita. Contohnya, bapak-bapak di sini mungkin ada yang sudah pensiun tapi yang masih bekerja, Pak. Berangkat subuh, pulang subuh, kira-kira capek atau tidak, Pak? Bekerja seperti itu. Capek ya? Berangkat pagi, pulang pagi, atau ada yang kayak Pak Haji, kemudian kayak siapa? Pak Wahyu mungkin dulu yang kerjanya 2 minggu, kemudian 2 minggu libur, 2 minggu jauh dari anak dan istri. Kira-kira memang karena ingin jauh atau karena terpaksa, Pak? Terpaksa ya, siapa yang ingin jauh? Kecuali mungkin di rumahnya tidak betah baru ingin jauh. Tidak ada, Pak, yang ingin jauh dari keluarga. Tidak ada yang orang yang ingin kerja capek-capek dari jam 7 pagi sampai jam 7 pagi lagi. Jam 7 berangkat, tidur jam 11 jam 10 pulang, ketemu anak cuman jam 7 lagi, cuman 1 jam ketemu anak. Tidak ada yang ingin. Orang itu menderita. Tapi ketika tahu dia alasan dia itu menderita karena saya harus mencari nafkah, saya harus mendapatkan uang, maka penderitaan itu akan terasa nikmat. Ibu-ibu semuanya bangun subuh, Bu, kemudian masak untuk anak, kira-kira tunduh tuh, Bu. Tunduh kadang sambil nundutan salah ngabuskeun uyah jadi gara ieu nya jadi gula gitu. Mah nah sayur teh amis, oh nya salah tadi tunduh. Kadang Bu capek masak itu, Bu ya. Capek ibu-ibu sehari-hari nyapu, ngepel, mengurus anak, mengurus cucu itu capek. Tapi karena tahu alasan kenapa ibu-ibu itu capek, karena memang ini adalah kewajiban, karena memang anak saya itu perlu diurus, dan karena memang ini merupakan sebuah pahala, maka penderitaan capek itu akan terasa nikmat. Nah begitu juga ya waktu iman rahimakumullah. Ini yang dikatakan oleh Abdurrahman ketika mengomentari penderitaannya Bilal. Kira-kira Bu secara kacamata fisik, Bilal itu gimana kira-kira di hukumnya itu oleh orang-orang Arab? Disetrika apa ya? Punggungnya itu disetrika sampai melepuh kulitnya. Tapi kira-kira Bilal itu merasakan menderita atau justru penderitaan itu dia rasakan sebagai nikmat? Dia rasakan sebagai nikmat karena dia tahu ketika dia dihukum oleh orang-orang kafir dulu, dia beranggapan hukumannya ini adalah hukuman yang tidak ada apa-apanya dibanding jika saya meninggalkan agama yang saya yakini. Jadi kata Abdurrahman, justru kita melihat sekarang misalnya orang-orang yang menderita, contohnya seperti mujahidin di Gaza dan Palestina. Kan Pak, mujahidin orang-orang yang berjihad di Gaza, orang-orang yang berjihad di Palestina, itu kan bisa saja dia itu tidak lagi berjihad dan dia ditawarkan banyak ya, forum internasional menawarkan pengungsian, menawarkan negara baru bagi orang-orang yang berada di Palestina. Kalau misalnya dia itu beranggapan seperti itu, kan bisa saja orang yang di Palestina itu dia pergi kemudian dia mengungsi di negara lain, tak perlu capek-capek perang, tidak perlu capek-capek di setiap keluar ada bom, tidak perlu dia melihat sehari-hari pemandangan mayat, tidak perlu. Tapi kenapa mereka masih bertahan, Mbak, di sana? Nah ini yang disebut dengan penderitaan itu akan terasa nikmat jika seorang itu tahu alasan dia menderita. Orang-orang yang di Palestina tahu alasan kenapa mereka itu harus berada di Palestina, harus mempertahankan Masjidil Aqsa. Ya karena itu adalah tugas dari kenabian, tugas untuk mempertahankan Islam. Makanya mereka itu rela untuk terancam jiwanya, kelaparan demi mempertahankan itu. Nah, ini mungkin kaidah yang bisa kita pakai, bahwasannya orang itu akan terasa lebih ringan ketika dia tahu kenapa dia itu menderita dan kenapa dia itu bisa menderita. Ini yang sangat bagus sekali. Kemudian ini menunjukkan bahwasannya tadi penderitaan di luar itu belum tentu dia sedang menderita. Bisa saja kita kacamata luar bahwasannya wah ini orang yang menderita nih. Ini sepertinya orang ini tidak bahagia hidupnya, belum tentu. Bisa jadi orang Palestina lebih bahagia dari kita hidupnya. Meskipun apa? Meskipun sehari-hari diliputi dengan ketidakamanan. Nah, contoh yang paling sederhana adalah apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim. Apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim itu, bapak-bapak semuanya, di sini ada satu ungkapan,
wa ajma'al uqala kulli ummatin ala anna naim la yudriku bin naim. Kata Ibnu Qayyim bahwasannya orang bijak terdahulu, bukan hanya orang Islam, tapi setiap orang mengatakan kenikmatan tidak bisa diraih dengan jalan yang nikmat. Tadi ya, bapak-bapak ingin nikmat hidupnya, ingin dapat uang, kan tidak bisa tidur-tiduran di rumah, Pak. Pasti harus berjuang, banting tulang. Kata Ibnu Qayyim bahwasannya kenikmatan itu tidak akan diraih kecuali dengan jalan yang tidak nikmat. Nah itulah iman kita jangan menganggap penderitaan itu, orang yang menderita secara lahirnya memang menderita, kita menganggap wah dia menderita tidak bahagia. Kata siapa? Bisa saja orang yang menderita itu justru bahagianya memang dia seperti itu. Contohnya apa ya? Ada orang yang dia sedang belajar, sedang kuliah, atau bapak-bapak sedang kerja. Kemudian dia rela bergadang Pak, untuk mengerjakan tugas atau untuk kerja. Kita yang dari luar melihatnya itu sebagai kebahagiaan atau ketidakbahagiaan. Tidak bahagia, nanaonan, orang-orang tidur dia malah gadang, capek, nanaonan. Tapi bagi orang tersebut, karena dia ingin meraih kenikmatan dan dia ingin meraih sesuatu di masa depan, maka penderitaan itu tidak terasa sebagai penderitaan, malah dia menganggapnya perjuangan. Dulu Pak, saya pernah di Makassar ya 1 tahun membina masyarakat terpencil di sana di kaki Gunung Bawah Karaeng di Goa. Mungkin bapak di sini ada yang di Makassar, tidak ada ya? Nah di sana itu Pak ada tradisi yang namanya kalau nikah itu namanya uang panaik. Mungkin bapak sudah tahu ya, di suku Bugis itu ada panaik. Dan jadi panaik itu adalah uang yang disetorkan oleh pihak laki-laki kepada pihak istri dan jumlahnya tidak main-main. Ada yang 500 juta, ada yang 1 M. Itu luar biasa itu Pak. Sehingga yang saya lihat di sana itu banyak laki-laki yang sudah berumur tapi belum menikah. Kenapa? Ya tidak punya uang, tidak punya panaik. Tentu tidak ada Pak ya di Sunda yang seperti itu Pak ya. Pak Haji yang mau menikahkan putranya tidak Pak ya, tidak mensyaratkan 500 juta Pak. Tidak ya. Nah karena adanya tradisi uang panaik itu Pak, jadi orang itu sudah bekerja sejak dia SMA. Jadi saya itu punya murid saya itu mungkin lebih rajin dari saya. Kenapa? Pagi-pagi sebelum kerja, sebelum sekolah, dia itu berkebun dulu. Jadi ba'da subuh datang ke kebun macul gitu, menanam wortel, kentang dan lain sebagainya, ngurus kebun. Baru jam 7, jam 8 dia sekolah. Meskipun di sekolahnya tidur ya Pak, karena capek. Pulang sekolah karena ada sesuatu yang dia kerja lagi Pak. Jadi pulang sekolah habis zuhur makan, kerja lagi terus sampai sore. Sehari-hari gitu hidupnya. Tidak ada waktu main game. Itu anak tilu SMA. Ketika saya tanya kenapa seperti itu, kamu mau capek-capek seperti itu, jawabannya sederhana. Ya karena di sini kalau mau nikah mahal, harus punya banyak uang, jadi saya harus kerja. Pertanyaannya Pak, orang yang kerja yang kita lihat jam 5 subuh sudah ke kebun tiris-tiris capek-capek, itu kita lihat secara kasat mata melelahkan atau membahagiakan? Melelahkannya, subuh-subuh yang harusnya istirahat di rumah baca Quran, itu malah ke kebun macul, capek, tiris. Nah itulah Pak yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim, bahwasannya kenikmatan itu tidak bisa diraih dengan jalan yang nikmat. Orang yang ingin bahagia tidak bisa dia itu meraih dengan jalan yang bahagia, harus ada penderitaan. Oleh karena itu kata Ibnu Qayyim, dia melanjutkan, wa anna man rafaqar roha faraqar roha. Orang yang terbiasa dengan keistirahatan, kelenggangan, tidak ada masalahan, maka suatu saat dia akan terpisah dengan kesenggangan dan kenikmatan itu. Begitu Pak ya, kalau misalnya orang yang sehari-hari nyantai, sehari-hari tidak bekerja, itu pasti suatu saat di masa tua atau di hari di mana dia itu harus beristirahat, dia pasti sibuk. Dia pasti tidak menikmati masa tuanya. Kemudian wahasala masyaqqah waqtar roha, dan jika orang tersebut dia
mencapai atau mendapatkan kesulitan di waktu yang senggang fi darir roha, wa hasala al masyaqqah waqtar roha fi darir roha. Justru orang-orang yang senang untuk beristirahat, orang yang senang nyantai-nyantai, ketika harusnya dia tidak nyantai, justru nanti di tempat dia itu beristirahat, yaitu di akhirat, itu justru orang tersebut tidak istirahat. Dia itu akan terkena siksa. Maka ini menunjukkan kepada para ulama, di dunia ini memang waktunya kita berlelah-lelah. Lelah ke masjid, lelah tahajud, kemudian lelah ikut pengajian. Suatu saat di darir roha, di tempat di mana kita beristirahat, kita bisa beristirahat dengan tenang di akhirat. Sebaliknya Pak, orang-orang yang dia tidak ingin capek-capek beribadah, tidak ingin capek-capek melaksanakan perintah Allah, justru ketika waktunya orang-orang itu istirahat, dia malah tidak istirahat, disiksa. Nah ini kata Ibnu Qayyim, fa inna qadrat ta'am takunur roha. Sesungguhnya nyamannya kita nanti di akhirat, nyamannya kita nanti di tempat harusnya kita istirahat, itu seukuran dengan lelahnya kita di dunia. Jangankan masalah akhirat, Pak, ya, di dunia pun seperti itu. Di masa muda orang yang bekerja keras, di masa tua insya Allah dia akan menikmati hasil dari kerja kerasnya. Saya punya mertua, Pak, ya, kakek, ya bukan mertua tapi bapaknya mertua, usia 83 tahun dia masih jalan ke masjid gitu ya, biasa, masih fisiknya segar. Karena setiap hari Pak, dia itu ketika mudanya jalan kaki, kemudian olahraga, capek Pak, bercapek-capek di masa muda, di masa tua dia menikmati hasilnya, dia tidak pakai tongkat Pak, usia 83 tahun, matanya masih jelas, masih baca Quran, masih tahajud tiap hari. Jadi itu Masya Allah luar biasa. Itulah kata Ibnu Qayyim, bahwasanya fa inna qadrat ta'am takunur roha, bahwasanya ukuran kelelahan kita pada masa di mana kita harus lelah itu seukuran dengan ketenangan kita, kemudian keenakan kita di masa kita beristirahat. Wa rahimakumullah, berarti kesimpulannya tadi apa? Bahwasannya bahagia itu banyak definisinya, tergantung kesusahan. Kemudian yang namanya bahagia itu akan terus selalu ada bagi orang muslim, karena bahagia itu yang paling hakiki terletak di dalam diri. Dan juga jangan menganggap orang yang menderita secara lahir dia menderita, karena betapa banyak orang yang menderita secara lahir sebenarnya dia tidak menderita, tapi dia merasakan kenikmatan dari penderitaan itu. Secara kata mata dohir mungkin para sahabat yang disiksa seperti Bilal bin Rabah, kemudian Sumiyah, kemudian Ammar bin Yasar yang disiksa oleh orang-orang kafir, itu kacamata orang kafir mungkin apa-apaan nih, mending aja keluar agama Nabi Muhammad. Itu kacamata orang kafir karena disiksa capek. Tapi kacamata seorang Islam, dia itu menderita bukan karena dia itu ingin menderita, tapi karena dia tahu kenapa dia itu harus menderita. Dari sana berarti kita bisa menjawab pertanyaan di judul tadi. Kira-kira apakah mungkin orang itu bahagia ketika dia ditimpa masalah? Mungkin atau tidak Pak? Mungkin. Jawabannya ya tadi, karena kalau dia tahu alasan dia itu menderita, setidaknya penderitaannya itu akan ringan. Atau malah dia itu justru bahagia. Berarti kita harus tahu alasannya kenapa kita itu menderita. Kita harus tahu kenapa alasannya itu kita ditimpa masalah oleh Allah. Inilah yang akan dibahas pada hari ini Bapak semuanya. Yang pertama, kaidah bagi seorang muslim, ujian itu bukan artinya kebahagiaan kita itu hilang. Tapi bagi seorang muslim, ujian itu adalah kebahagiaan bukan hilang tapi tertunda. Di dalam sebuah hadis, ini berkali-kali saya ucapkan, saya sampaikan, Ibnu Qayyim di dalam Madarijus Salikin mencatut hadis dari Imam At-Tirmidzi, bunyinya yawaddun nasu yaumal qiyamah anna juludahum kanat taqulu bimaqalidi fid dunya. Orang-orang di akhirat nanti, di surga nanti ingin kembali ke dunia. Kenapa ingin kembali ke dunia, Pak? Karena dia melihat orang-orang yang terkena ujian
dan dia melihat pahala yang sangat besar sehingga dia ingin kembali lagi ke dunia, dia menggunting kulitnya. Sakit atau tidak, Pak? Sakit. Setelah rasa sakit itu dia ingin bersabar. Agar apa? Agar dapat pahala seperti orang yang dia lihat dulu di surga. Jadi di surga itu ada orang yang ibadahnya biasa aja, Pak. Ada orang yang ibadahnya ya standar lah. Saum kadang ingat, sholat sunat ya mungkin kadang bolong-bolong, sholat berjamaah kadang-kadang juga. Tapi derajatnya di surga naik beberapa tingkat. Ditanya kenapa bisa seperti itu? Tadi karena orang tersebut ketika tertimpa musibah begitu sabar di dalam menghadapinya. Sampai-sampai ahli surga itu iri dan saya itu naik itu ke surga, saya juga pengen ke dunia lagi, ya Allah saya ingin ke dunia lagi, saya ingin menggunting kulit saya, sakit, sabar tidak apa-apa, saya meninggal kemudian masuk surga dan menaik bertingkat-tingkat seperti orang itu. Berarti dalam Islam, Pak, ujian itu adalah kebahagiaan yang tertunda. Kalau kita diberikan musibah bukan berarti Allah itu merampas sesuatu dari kita, tetapi Allah itu ingin mengganti dengan yang lebih baik suatu saat nanti di surga. Ini hebatnya Allah, Pak, ya. Kemudian ikhwati rahimakumullah, yang kedua, selain ujian itu adalah kebahagiaan yang tertunda, di dalam Islam terkadang ujian itu juga terlihat hasilnya di dunia. Kira-kira Bapak semuanya dan Ibu semuanya pernah tidak menyesali keputusan yang ada di masa lalu? Misalnya, di masa lalu itu Bapak pernah melakukan sesuatu, kemudian Bapak menyesal pada hari itu. Pada hari itu Bapak menyesal dan merasa, ya Allah kenapa musibahnya gini-gini amat gitu ya. Tapi ketika selang beberapa waktu berlalu, pada hari ini justru bersyukur, oh, alhamdulillah dulu saya terkena musibah ini. Alhamdulillah sekarang mah ya. Jadi bersyukur. Contohnya apa gini? Bibi saya di Bandung ya, di Bale Endah, itu rumahnya terbakar, Pak. Rumahnya kebakaran hebat sampai habis. Ketika kebakaran itu terjadi, kira-kira bersyukur atau mengeluh, Pak? Mengeluh, mungkin alhamdulillah kebakaran. Nangis, Pak. Nangisnya juga, nangis. Ya Allah, di mana tuh katanya? Saya bisa dapat rumah, rumahnya hilang, Pak. Rumahnya terbakar gitu. Kemudian bibi saya itu mengeluh, kemudian ya Allah, kemudian langsung berdoa, ya Allah semoga diganti gitu ya. Ya pokoknya menyesalah dengan keteledorannya yang membiarkan konsleting arus listrik. Jadi udah ada listrik tapi sudah tua kabel-kabelnya, rentan untuk konslet, dibiarkan. Dia menyesal sekali karena rumahnya terbakar. Pada saat itu mungkin dia mengatakan bahwa dalam hatinya, ya Allah kenapa ini tertimpa pada saya. Tapi Pak, hari ini ketika saya tanya gimana dulu kebakaran, alhamdulillah bersyukur. Kenapa? Rumahnya jadi lebih bagus, Pak. Jadi rumah yang terbakar itu karena orangnya baik ya, banyak orang yang membantu. Akhirnya dia hitung-hitung renovasi rumah dengan rumah yang lebih kuat dan rumah yang lebih bagus. Terus ditanya sekarang gimana, menyesal gak? Ya alhamdulillah. Kalau bukan karena wasilah kebakaran itu mungkin rumah saya usianya beberapa tahun lagi karena rumah tua. Sekarang alhamdulillah ya, besar rumahnya. Itu Pak, terkadang seperti itu. Di dunia saja kita itu terkadang bersyukur terhadap musibah atau peristiwa rasa sesak yang terjadi di masa lalu. Itu terkadang seperti itu. Kayak saya dulu, Pak. Dulu saya inginnya ngambil jurusan sejarah ketika kuliah. Udah mau pergi itu dari Garut, kan saya satunya di Garut. Udah mau pergi itu. Kemudian saya ditarik oleh kakak kelasnya, mau kemana? Mau pindah jurusan. Jangan, ngapain itu? Mau pakai jurusan apa? Jurusan sejarah. Sini, kamu belajar Quran hadis manfaatnya untuk siapa? Untuk saya. Salah. Untuk orang banyak, karena nanti banyak orang yang bisa mengambil manfaat dari kamu. Mau belajar sejarah untuk siapa? Untuk saya. Ya itu untuk kamu doang. Jadi Quran hadis itu lebih bermanfaat. Wah itu biasa itu, kelas yang tidak ingin ditinggal di kelas. Quran hadis lebih bermanfaat. Akhirnya saya yang mau keluar, ya udahlah, hati saya tanggung di sini aja. Saya Pak bersyukur hari ini dulu mengambil jurusan Quran hadis. Kenapa? Karena dengan itu saya bisa mengamalkan dan menyebarkan kebaikan. Meskipun saya tidak tahu takdir apa, tapi yang jelas saya bersyukur ketika pilihan saya dulu tidak memilih jurusan sejarah. Ya kita pun seperti itu. Terkadang kita bersyukur dengan pilihan yang kita pilih,
meskipun pada saat kita memilih dulu rasanya menyesal. Aduh, kadohong. Tapi sekarang alhamdulillah itu di dunia, Pak. Apalagi nanti di akhirat. Kita yang lebih memilih pengajian daripada tidur-tiduran di rumah, di akhirat nanti karena peristiwa yang sudah terlalu kita melihat dari ujungnya, pasti kita bersyukur. Wah, alhamdulillah saya dulu tidak terbawa oleh teman yang mengajak bermaksiat. Dulu saya banyak melakukan ibadah, alhamdulillah. Nah, seperti itu, Pak. Jadi musibah di dalam Islam itu suatu saat memang hari ini kita nyesek, Pak. Tapi lama-lama ketika sudah dapat pahalanya, sudah terlihat hasilnya, pasti kita sangat-sangat bersyukur. Selanjutnya, kaidah yang ketiga tentang ujian. Bahagia di dunia ini terbatas. Kira-kira kalau misalnya saya tanya, kira-kira Pak, ada tidak jalan di dunia ini yang dia terus menanjak? Ayo coba. Tidak ada. Setelah dia menanjak pasti turun. Mau mungkin nanjak terus ke langit. Sebuah jalan pasti ya turun. Begitu juga turun. Tidak mungkin turun terus ke bumi. Kalapa, ke handap, ke inti bumi. Tidak mungkin. Nah, suatu ketika Pak, ada seseorang perempuan, dia itu punya jabatan. Ketika sedang perayaan jabatannya, dia tiba-tiba menangis. Yang harusnya Idul Fitri itu semua orang berbahagia, dia menangis sendiri. Wabakat uhtuha Haroqah bin Nu'man, uhtuha atau saudaranya Haroqah bin Nu'man, suatu hari dia pernah menangis. Fi izzatiha, di dalam keagungannya. Jadi orangnya itu sehat, orangnya itu sedang banyak harta, kemudian sedang banyak jabatan, terhormat, tiba-tiba menangis di hari perayaan. Kemudian orang-orang pada aneh, kenapa Idul Fitri yang harusnya tersenyum, perayaan yang harusnya tersenyum bahagia, kok dia menangis? Ma yubkika la'alla ahadan adakah seseorang yang menyakitimu? Bilang ke saya mau mendatanginya. Siapa yang menyakitimu? Kok bisa kamu menangis di hari bahagia? Kemudian perempuan itu mengatakan, la walakin ra'aitu godarotan fi ahli. Tidak, saya tidak disakiti seseorang, tapi saya melihat kebahagiaan ada di dalam keluargaku. Jadi pada hari perayaan itu seorang perempuan menangis. Kemudian ketika ditanya, kenapa kamu menangis, harusnya bahagia? Ya, saya menangis karena melihat keluargaku bahagia. Aneh tuh Pak, melihat keluarga bahagia tapi dia menangis. Aneh tidak Pak? Aneh ya, harusnya dia juga ikut bahagia. Nah, ini ada satu hal yang bagus. Wa qallama imtala'at darus surur illa imtala'at huznan. Ketika seseorang itu diliputi banyak kebahagiaan, pasti kesedihan akan menunggunya. Karena tidak ada lagi Pak, setelah bahagia itu pasti sedih. Tidak mungkin ada orang yang terus bahagia terus pasti ada sedihnya. Ketika dia sedang melihat keluarganya tertawa, terbahak-bahak, tenang, bahagia, pasti dalam hati kecilnya berbicara, suatu saat kebahagiaan ini tidak akan bertahan. Suatu saat entah dirinya yang meninggal, entah keluarganya yang kehilangan jabatan, kehilangan harta, atau entah orang yang dicintainya yang meninggal, pasti tidak akan bertahan kebahagiaan ini. Makanya dia mengatakan qallama imtala'at darus surur illa imtala'at huznan. Sesuatu yang dia itu sudah bahagia, maka suatu saat dia akan menjadi tidak bahagia. Kayak tadi, tidak ada sesuatu yang menanjak terus. Kalau memang hidup orang itu terus menanjak, terus bahagia, itu rasanya tidak mungkin demikian. Pasti suatu saat akan ada turunnya, akan ada sedihnya. Nah, itulah prinsip seorang Islam, yaitu bahagia di dunia terbatas. Terakhir, kaidah yang selanjutnya, alasan kenapa kita itu mesti bersyukur, mesti bahagia di tengah musibah yang menerpa. Tadi kan kita harus tahu alasannya ya, biar penderitaan tidak terasa menderita tapi terasa nikmat. Imam Al-Ghazali mengatakan, "I'lam anna sabra min khawas al-insan wala yutasawwaru dzalika fil bahaim walal malaikat." Kata Imam Al-Ghazali, ingatlah bahwasanya sabar itu kekhususan manusia. Sabar itu tidak bisa dimiliki oleh binatang buas, oleh hewan, dan juga oleh malaikat. Katanya gitu.
kata sabar itu adalah khusus diperuntukkan untuk manusia. Malaikat itu tidak ada sabar. Kenapa? Karena tidak diberi hawa nafsu. Orang bisa sabar itu kan karena dia diberi hawa nafsu. Coba ya, kita cinta misalnya harta kita, cinta anak kita, kemudian diambil oleh Allah, kemudian kita bersedih dan sabar, itu hanya bisa dirasakan oleh manusia. Malaikat tidak punya hawa nafsu. Ketika kehilangan sesuatu tidak masalah bagi dirinya. Nah, kata Imam Al-Ghazali seperti itu. Malaikat itu tidak punya rasa sabar, kemudian hewan pun seperti itu, karena hewan tidak punya akal. Gitu ya. Hewan kehilangan anaknya mungkin rasa sedih, kita tidak tahu perasaan ayam ya. Ayam kemudian anaknya kita goreng, kita perencit, kita goreng. Kita tidak tahu sedih atau tidak. Tapi yang jelas gitu ya, dia tidak mungkin sabar. Itu kenapa sabar itu hanya dimiliki manusia. Kalau sabar itu kekhususan manusia, berarti orang yang sabar itu orang yang khusus, orang yang hebat. Kenapa? Sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain pasti makhluk lain pasti ganjarannya besar. Karena untuk membedakan manusia dengan hewan dan malaikat itu dilihatnya dari sabar. Makanya makhluk yang berhak mendapatkan nikmat Allah tertinggi yaitu surga, malaikat atau manusia, Pak? Manusia. Meskipun malaikat itu mulia, tapi tetap yang mendapatkan surga itu manusia. Begitu juga dengan jin, meskipun kita tidak tahu jin sabarnya kumaha. Ya orang bicara kasat mata yang terpikir yaitu manusia. Makanya penghuni surga itu kalau tidak manusia, jin, karena mereka ditimpa masalah di dunianya, ditimpa hawa nafsu, diberikan hawa nafsu, diberikan keinginan, dan dengan sabar itulah orang tersebut layak dan pantas masuk surga. Lewat iman rahimakumullah, kesimpulannya di kajian kita kali ini, ternyata yang namanya bahagia itu definisinya banyak. Bahagia itu tergantung orang yang merasakan. Orang yang sulitnya apa, bahagianya itu. Orang yang butuh bannya tidak kempes, bahagianya ya ketambal ban, nemu tambal ban gitu. Nah, bahagia itu banyak, Pak, definisinya tergantung dengan kesulitan seseorang. Ketika sulit terasasi, maka dia bahagia. Kemudian di dalam Islam, kata atas tadi, bahagia itu ada dua level. Yang pertama, bahagia yang memang dia berubah-ubah. Contohnya tadi Persib menang, mau mungkin terus-terus bahagia. Pasti akan ada tidak bahagianya. Nah, yang kedua, ini yang penting bagi seorang muslim, bahagia itu terdapat di dalam diri kita. Keyakinan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala ada di dalam kehidupan kita. Apapun musibahnya, Allah Subhanahu wa taala pasti akan menggantinya dengan lebih baik. Selanjutnya, kata ya Abdurrahman dari kesimpulannya, jangan dianggap orang yang menderita itu dia menderita. Tetapi bisa saja orang yang tahu alasan dia itu dapat penderitaan dan menderita bisa jadi terasa nikmat. Oleh karena itu kita perlu ada pengetahuan tentang bagaimana sikap kita dan apa alasan Allah Subhanahu wa taala menimpakan musibah pada kita. Tadi ada banyak alasannya. Ada musibah itu bukan merampas kebahagiaan, tapi kebahagiaan yang tertunda. Ada yang menyebut tadi bahwasanya setiap kebahagiaan itu pasti ujungnya adalah kesedihan, makanya jangan terlalu berbahagia. Dan yang terakhir, sabar itu adalah sesuatu yang khusus diberikan pada manusia. Dengan sabar kita layak untuk masuk surga. Dengan tidak sabar maka kita tidak layak untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan sabar juga hanya kitalah yang diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan makhluk yang lain. Semoga kajian kali ini menambah keyakinan pada diri kita semua bahwasannya di setiap permasalahan pasti ada hikmah di baliknya dan balasan Allah yang begitu besar menunggu kita di balik ketidaksenangan ataupun di balik musibah yang menimpa kita. Semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan di dalam menghadapi permasalahan. Semoga kita juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan di tengah masalah yang menimpa pada kita. Dan terakhir, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menuntun langkah kita, jangan sampai kita semua merasa kehilangan Allah Subhanahu wa taala apapun kondisinya, entah itu bahagia ataupun sedang menderita.
Itu saja iwatu iman yang makmul yang bisa disampaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.